Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga pembeda bagi umat manusia. Bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan Al-Qur'an karena pada bulan inilah Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Maka salah satu amalan yang sebaiknya untuk kita memperbanyak di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan syiar. Dan ketika kita membaca Al-Quran, bulan Ramadan ini sebaiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran dengan memberikan target. Entah 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam. Ya, yang penting semakin banyak semakin bagus. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya target yang kita harus perhatikan, tapi yang kita juga harus memberikan perhatian lebih adalah bagaimana kita mengkhususkan waktu selama bulan Ramadan, entah itu 1 jam atau 2 jam atau paling kurang 30 menit. Kita membaca Al-Quran bukan hanya mengejar target, akan tetapi dengan benar-benar sadar bahwasanya yang kita baca ini adalah kalamullah. Yang kita baca ini adalah perkataannya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam. Maka setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kemudian kita lantunkan dengan menggunakan lisan kita, itu bukan hanya kata-kata belaka, akan tetapi itu merupakan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkataan adalah makhluk, dan makhluk yang keluar dari mulut kita entah akan menjadi saksi untuk kita yang memberatkan ataupun menjadi saksi bagi kita untuk meringankan. Maka semoga yang keluar dari mulut kita ini adalah saksi yang meringankan kita kelak di yaumil qiyamah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Setiap kata yang kemudian kita lantunkan, entah kita faham ataupun kita tidak faham, kita selami dia. Kita tenggelam bersama Al-Quran, kita selami penghayatan terhadap membaca Al-Quran, menikmati setiap lantunan irama yang kemudian kita lantunkan dalam rangka membaca Al-Quran. Semoga itu semua menjadi cahaya yang menyinari hati kita, menyinari seluruh raga kita. Mudah-mudahan di situ hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar terpatri di dalam diri kita, sehingga ketika kita selesai menjalani puasa Ramadan 30 hari, kita selesai dalam menjalani bulan Ramadan, maka kita juga menjadi manusia yang terdidik, menjadi manusia yang berbeda daripada manusia yang sebelumnya, manusia yang benar-benar terdidik daripada Al-Quran. Jangan kita sombong tidak ada waktu membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita. Kalau mungkin banyak pekerjaan, maka kita tinggalkan sedikit saja waktu dari pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk membaca Al-Quran. Karena jangan sombong, bukan berarti kita tidak mau membaca Al-Quran, tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mau mendengar suara kita melantunkan ayat-ayatnya yang suci. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ingin mendengar suara kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ingin kita bermunajat, bermesraan dengannya melalui perantara Al-Quran. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau lagi mendengar suara kita, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan rela untuk mendengar doa-doa kita? Bisa saja kemungkinan doa-doa yang kita panjatkan selama ini tidak terkabul karena Allah memang tidak ingin mendengar suara kita. Dan salah satu tanda orang yang tidak ingin didengar suaranya oleh Allah adalah tidak diizinkannya dia untuk melantunkan, bahkan meluangkan waktu meskipun sedikit dalam rangka membaca Al-Quran. Padahal ini adalah bulan Ramadan, bulannya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tergambar dengan kedekatan kita pada kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang istiqamah, bukan hanya istiqamah dalam menjalani ibadah puasa, bukan hanya istiqamah dalam menjalani ibadah-ibadah sunnah semisal salat tarawih dan ibadah syiar Ramadan lainnya, akan tetapi juga istiqamah dalam mempelajari, mengkaji, mentadabburi, dan sekurang-kurangnya adalah membaca Al-Quran. Membaca bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi membaca dengan tadabbur, membaca dengan penuh penghayatan, penuh kenikmatan, karena yang kita baca ini bukan hanya sekedar tulisan-tulisan Arab, akan tetapi yang kita baca adalah benar-benar perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan kita untuk semakin dekat kita kepada Al-Quran, semakin dekat kita kepada Allah. Kalau seandainya pada bulan Ramadan kali ini kita tidak semakin dekat dengan Al-Quran, kira-kira di bulan apa lagi kita menunggu waktu untuk dekat kepada Al-Quran? Marilah kita jadikan momentum Ramadan kali ini sebagai momentum perubahan dari yang sebelumnya jauh dari Allah menjadi pribadi yang benar-benar dekat kepada Allah, yaitu dengan perantara Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin intens hubungan kita dengan Al-Quran. Ini adalah tanda bahwasanya suara kita memang benar-benar ingin didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendengar seorang hamba puas dengan suara hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan dengan mudah mengijabah setiap doa. Makanya ayat setelah ayat yang dibacakan tadi adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenaiku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah, aku menjawab setiap doa hamba yang berdoa kepadaku. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.